Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengulas tentang bagaimana cara membuat mini research paper, terutama untuk paper morphosyntax. Paper morphosyntax kita terdiri dari 6 bagian utama. Yang pertama adalah title, introductions atau background, kemudian theory, discussion, conclusion, serta references. Kita akan bahas satu persatu. Di bagian title harus ditulis dalam bentuk frase, jadi bukan dalam bentuk kalimat. Cirinya adalah title tersebut tidak memiliki predikat atau tidak memiliki kata kerja, sehingga title harus dalam bentuk frase. Kemudian, ketika menuliskan title, maka jangan memberi tanda titik di akhir title tersebut, karena itu bukan sebuah kalimat. Yang kedua, title ditulis dengan huruf besar semua atau capitalize each word, kecuali untuk preposition atau artikel. Jadi penulisan itu memiliki beberapa aturan-aturannya. Ketika menulis judul dengan capitalize each words, jadi jangan lupa setelah tanda titik 2 harus ditulis dengan huruf kapital, meskipun itu adalah prepositions atau articles. Saya akan memberikan contoh. Misalnya kita akan membuat penelitian dengan berjudul The Analysis of Syntax in English Textbooks, titik 2, a case study. Jadi kalian bisa menuliskannya dengan semuanya menggunakan huruf kapital atau dikapitalkan setiap kata saja kecuali prepositions atau articles. Seperti contoh di bawah ini, the analysis of, O-nya huruf besar, sedangkan tadi pada kata the, karena dia merupakan awal dari sebuah frase, maka kita tuliskan dengan huruf besar. The analysis of syntax, S dengan menggunakan huruf besar, in, I-nya kecil karena dia merupakan prepositions, English textbooks, setiap kata dengan menggunakan huruf besar, titik 2, a case study. Artikel di sini kita tuliskan dengan menggunakan huruf besar karena seperti yang dijelaskan pada nomor 2, setelah tanda titik 2 maka harus dituliskan dengan huruf kapital meskipun itu adalah preposition ataupun artikel. Teman-teman bisa sambil mengecek apakah judulnya sudah sesuai atau belum. Kemudian, di bagian yang selanjutnya adalah introduction atau background. Yang harus kalian tuliskan di bagian ini adalah tentang memberikan penjelasan sekilas bagaimana novel atau film yang akan diteliti. Ada cerita seperti apa atau apa yang terjadi dalam novel atau film tersebut. Berikan gambaran secara singkat saja. Lalu kemudian kaitkan ada fenomena menarik apa tentang kebahasaan, terutama fokus penelitian. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan apa yang akan dicari atau kita tuliskan research problems kita. Oke, dan terakhir kita akan menyebutkan teori apa yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dan ini sangat penting sekali untuk disebutkan, karena dengan menjelaskan teori apa yang akan digunakan di awal, maka akan mempermudah kita untuk memahami bagaimana kemudian penelitian ini akan dilakukan. Selanjutnya adalah bagian teori. Teori harus sesuai dengan judul dan rumusan masalah, karena teori adalah alat untuk menjawab dan memecahkan rumusan masalah. Jadi yang namanya teori itu kita tidak bisa serta-merta mengambil dari berbagai jurnal. Kalau memang tidak sesuai atau tidak memiliki kaitan dengan apa yang akan kita cari, maka tidak perlu dituliskan di bagian teori. Contoh,
Misalnya dalam sebuah judul kita akan meneliti inflections atau judulnya adalah Inflections in Romeo Novels. Oke, nah ketika kita memiliki judul semacam ini, maka rumusan masalah yang ada di bagian introduction atau bagian background kita akan menjabarkan what are the types of inflections in Romeo novels. Jadi apa saja jenis-jenis inflections? Ada, kalau kita bisa lihat antara judul dan rumusan masalah, dia sudah nyambung. Di judul kita mengatakan bahwa kita akan mencari inflections, di rumusan masalah kita mengatakan bahwa kita akan mencari jenis-jenis inflections. Nah, lalu di bagian teori yang akan kita gunakan atau yang akan kita baca dari beberapa jurnal adalah teori-teori yang membahas tentang inflections, bukan yang lain-lain. Misalnya, jenis-jenis inflections itu apa saja, kegunaannya seperti apa. Jadi, kalian tidak membahas derivations, tidak kemudian membahas language karena terlalu luas, atau misalnya bolehlah sedikit membahas tentang apa itu morphology, tetapi fokus kita adalah tentang inflections. Kemudian di bagian discussions nantinya kita akan mencari jenis-jenis inflections di novel Romeo. Jadi hanya jenis-jenis yang tadi disebutkan di teori. Jika tidak disebutkan di teori, maka kita tidak perlu membahas atau mencari jenis-jenis tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari mulai judul hingga discussions memiliki keterkaitan. Jadi judul menyatakan akan mencari inflections, rumusan masalah menyatakan yang akan dicari itu jenis-jenisnya inflections, teori itu kemudian kita membahas ada apa saja jenis-jenisnya inflections dalam beberapa literatur, teori, menurut ahli. Kemudian di discussion kita akan coba mencari jenis-jenis tersebut, jenis-jenis yang sudah kita sebutkan di bagian teori ke novel. Apakah dalam novel Romeo itu kita bisa menemukan jenis-jenis inflections tersebut? Jadi kalau misalnya kita punya dua jenis inflections, regular inflections and irregular inflections, maka kita hanya akan menyebutkan itu. Jadi kita tidak akan membahas yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan keterkaitan dari mulai judul, rumusan masalah, teori, dan discussions. Kalian bisa juga mengecek apakah dari judul, rumusan masalah, dan teori sudah saling terkait. Oke, kemudian di bagian discussions, pertama kali yang harus kita tampilkan dalam discussions itu adalah findings. Findings itu dia merupakan temuan dari apa yang sudah kita lakukan investigasi atau pencarian data di novel atau maupun di movie atau di sumber-sumber data yang lain. Jenis-jenis tabel sebenarnya ada banyak sekali dan kalian tidak harus menggunakan tabel seperti yang saya buat di sini. Tapi yang paling utama, tabel itu harus dibuat sesimpel mungkin, semudah mungkin agar kemudian pembaca bisa dengan mudah memahami tabel atau suguhan data yang ditampilkan. Data dalam ilmu linguistik, terutama ketika kita menganalisis sebuah fenomena kebahasaan, maka seringkali dia berbentuk sentence, jadi dalam bentuk kalimat. Kenapa harus dalam bentuk kalimat? Karena nanti akan mempermudah kita menganalisis konteksnya seperti apa. Jadi harus dalam bentuk kalimat, bukan hanya dalam bentuk kata. Kalau memang kita menemukannya dari sumber-sumber seperti sumber tertulis atau sumber-sumber bicara. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita akan menganalisis jenis-jenis inflections dalam novel Romeo and Juliet, maka data yang kita tampilkan di sini hanya data yang kita temukan di
novel Romeo, bukan dari tempat yang lain. Jadi jangan sekali-kali kemudian di judul kita mengatakan data dari novel Romeo and Juliet, tetapi kemudian kalian mencari data dari tempat lain, karena itu tidak sesuai sama sekali. Nah, setelah itu yang harus kita cari, apa yang harus kita temukan di novel, yaitu jenis-jenis inflections. Tadi di teori kita sudah menyebutkan bahwa ada dua jenis inflections, regular and irregular inflections. Jadi nanti kita akan mencari dua jenis tersebut di novel Romeo, dan ketika sudah menemukan, kita akan tuliskan di bagian tabel tersebut. Buatlah tabel sesimpel mungkin. Jadi cukup hanya ada nomor, data, dan jenis. Tidak perlu ada analisis, karena analisis nantinya akan dibuat di bagian paragraf. Nah, yang terakhir, yang sangat penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat tabel adalah be fair. Harus bersikap adil. Maksudnya jangan biar cepat banyak halamannya, atau biar cepat 4 halaman, biar cepat habis. Kita membuat dengan mepet ke tengah, atau dengan memberikan space yang terlalu banyak untuk sentences, sehingga space-nya sangat kecil, sehingga nanti jadi ke bawah. Nah, itu well consider not fair. Jadi buatlah tabel sesederhana mungkin, se-fair mungkin. Oke, setelah kita selesai membuat findings dengan tabel, selanjutnya kita akan membuat discussions. Dari findings yang sudah didapat, lalu jelaskan analisisnya dalam bentuk paragraf. Analisis itu adalah alasan dari berbagai sisi, terutama dari teori yang sudah kita ambil, yang sudah kita jabarkan di subbab sebelumnya. Contoh misalnya, dalam data yang kita tampilkan di findings, kita menemukan kata books. Lalu jelaskan jenis inflections-nya apa. Kemudian kenapa kata tersebut termasuk inflections dengan jenis tersebut. Root-nya apa, proses penambahannya seperti apa, maknanya bagaimana. Ini adalah cara menganalisis. Jadi kita akan mengulik atau benar-benar scrutinize alasan kenapa sebuah kata kita masukkan ke dalam kategori tersebut. Contoh, dalam data kita menemukan kata books, lalu jelaskan jenis inflections-nya, yaitu jenis inflections-nya adalah regular inflections karena perubahannya beraturan. Root dari kata tersebut adalah book yang kemudian ditambahi dengan suffix s. Ingat, kalau kita menuliskan suffix maka kita beri slash terlebih dahulu s. Kalau kita menulis prefix berarti prefixnya terlebih dahulu baru slash. Maknanya adalah buku yang kemudian bermakna jamak karena adanya penambahan suffix s. Jadi benar-benar kita mencari alasan dari berbagai sisi kenapa kata tersebut masuk dalam kategori yang sudah kita buat. Alasannya apa? Dan itu yang harus kita tuliskan dalam discussions. Discussions ini adalah inti dari sebuah penelitian, sehingga discussions harus memenuhi proporsi yang paling banyak. Setidaknya ketika kalian membuat 4 lembar halaman pada sebuah paper, maka discussions dia harus sepanjang 1,5 hingga 2 halaman. Karena memang discussions adalah inti dari sebuah penelitian. Yang terakhir, conclusions. Ingat, conclusions harus menggunakan paraphrase. Jangan mengcopy paste kalimat yang sudah ada di bagian introduction hingga discussion. Atau juga jangan bercerita tentang teori. Bagaimana cara membuat conclusion? So, conclusions berisi rangkuman apa yang sudah ditemukan dalam novel.
Jadi apa yang sudah kamu temukan dalam sebuah novel yang kamu analisis, kamu akan tuliskan secara garis besar di bagian conclusion. Contohnya misalnya, kita menemukan jenis-jenis inflections. Kita menemukan 2 jenis inflections dalam novel Romeo, yaitu regular and irregular inflections. Regular inflections yang muncul dalam bentuk noun plural as, kemudian present verb as, dan past tense ed. Lalu irregular inflections yang ditemukan dalam novel yakni past tense dan plural nouns. Kemunculan kedua bentuk inflections ini menjadikan bahasa dalam novel tersebut menarik untuk dikaji. Jadi secara singkatnya, conclusion itu cukup membahas tentang secara garis besar apa yang kamu temukan. Tidak perlu membahas lagi tentang apa itu definisi teori yang kalian pakai, bagaimana novelnya, tetapi cukup langsung saja apa yang ditemukan. Kita menemukan 2 jenis inflections, yaitu regular dan irregular inflections. Regular dalam bentuk apa saja, dan irregular dalam bentuk apa saja. Atau mungkin kalian bisa juga kemudian membuat kesimpulan, ternyata di novel Romeo and Juliet, jenis inflections yang paling muncul adalah regular inflections. Kenapa? Karena bisa jadi regular inflections lebih mudah dipahami oleh pembaca sehingga mereka akan mudah memahami isi dari novel tersebut. Cukup seperti itu. Dan ingat, harus menggunakan kalimat baru atau di paraphrase. Jangan copy paste dari tulisan bagian-bagian sebelumnya. Yang terakhir adalah references. Gunakan APA style, dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton kembali bagaimana cara membuat APA style. Benar-benar harus paying every single detail untuk membuat references dengan menggunakan APA style. Kenapa? Karena kita harus perhatikan besar kecil huruf, apakah dengan italic atau tidak, ataukah harus ada titik dan sebagainya. Jadi sambil kalian mengerjakan bagian references ini, kalian juga bisa menonton videonya sedikit demi sedikit. Dan kalaupun misalnya kalian sudah menggunakan tools, ingat seperti Google Site atau Mendeley, tetap harus dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum, karena memang terkadang mesin tidak mendeteksi apakah dia sudah sesuai atau belum. Begitu. Terakhir, thank you very much sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kemajuan progres paper terakhir kalian, and good luck.